Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk ke edisi kedua ya. Jadi ada aplikasi Classroom. Jadi di sini ada beberapa tahapan ketika kita harus membuat materi dengan Classroom khususnya untuk yang berkelas ya. Jadi yang pertama di sini ada namanya siapkan materi, ya kan? Siapkan materi dulu yang paling penting ya. Kemudian buat ujian top atau materi sesuai dengan yang diampu. Kemudian kita ngisi materi, lalu pemberian tugas ya, maupun kisi-kisi. Tugas ini kisi-kisi ujian ya, wajib ya. Kemudian ada pengumuman di forum, misalkan yang tidak hadir atau masukkan video atau apa, pengumuman yang lain-lain. Kemudian pengoreksian tugas harian maupun ujian, dan pengecekan nilai dan tarik nilai ke Excel untuk ledger. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Classroom ya. Jadi Classroom ini nanti akan disiapkan oleh tim admin ya. Jadi tim admin itu akan menduplikasi Classroom dari yang lama untuk dibuat sebagai draft. Untuk banner segala macam itu mutlak kerjaan tim administrasi gitu ya. Oke, sedangkan instruktur bagiannya adalah yang sudah saya jelaskan di bagian PowerPoint tadi seperti ini. Oke, yang pertama di sini saya akan jelaskan dulu bagaimana cara mediasi Classroom setelah kita atur ya. Jadi anggap saja nih Classroom yang kosong. Nah, pertama kita masuk setelan kelas dulu. Jadi di setelan kelas ini kita wajib beri nama, misalkan apa deskripsi kelas, kemudian ruangan, materi yang dijelaskan apa. Nah, kemudian ini diaktifkan ya. Kenapa diaktifkan? Karena diaktifkan ini agar teman-teman yang dia tidak tergabung melalui email dapat menambah melalui WA atau link yang diberikan dengan kode seperti ini atau barcode-nya bisa di-scan. Oke, jadi siswa di sini dapat memberi komentar saja ya. Kemudian di sini kita setting. Kemudian tugas di sini ada notifikasi. Jadi notifikasi ini kalau di iPhone ini kelihatan ya. Mungkin kalau di Android mungkin tidak seberapa ketahuan karena beda di sini. Ini aja. Kemudian link meeting ini kita belum pakai. Nah, kemudian di sini ada perhitungan nilainya, kita buat poin total. Nah, ini kita buat nilai defaultnya. Jadi kalau Word itu nilai maksimal tanpa kita setting 95. Kemudian Excel 95, kemudian PowerPoint ini kayaknya saya turunkan saja 92 ya, karena tingkat kreativitas siswa untuk PowerPoint ini. Gitu. Sedangkan kalau 2 ini kan mutlak nilainya. Nah, kemudian berikutnya di sini kita masuk ke orang dulu. Nah, jadi di sini masuk ke orang. Jadi kalau orang-orang ini tugasnya yang masukkan adalah tim administrasi ya. Sini kemudian ada lain-lain. Nah, kita akan masuk ke bagian pertama. Di bagian pertama di sini adalah siapkan materi sebelum memulai kelas. Oke, jadi kita akan siapkan dulu. Pertama kali kita buat dulu topiknya ya. Jadi kita buat dulu topik di sini. Jadi pertama topik yang kita gunakan itu ada tugas, kemudian ada materi. Oke, jadi ada tugas, ada tugas ini kalau saya biasanya buatnya tugas kuis ya. Jadi seperti ini. Oke, jadi kita buat tugasnya, kemudian ada materinya apa. Nah, ini di sini. Nah, untuk buat topik nanti beda lagi caranya, nanti saya jelaskan. Oke, kemudian untuk materi yang harus disiapkan bagaimana caranya? Misalkan di sini saya akan membuat sebuah materi ya. Ada alur-alurnya, jadi sebelum kita membuat materi ini harus tahu apa-apa saja yang kita buat. Nah, ini sebagai contoh di sini materi di Microsoft Word. Oke, untuk di Microsoft Word ini materi konsepnya seperti ini. Ini saya buka modulnya yang Microsoft Word ya, saya langsung ke belakang ke lembar akhir. Jadi untuk konsep penilaian di Microsoft Word dan lain-lain sebagainya, itu materi yang kita tampilkan itu tidak boleh kurang dari kode unitnya atau jumlah kriteria penilaian kita. Jadi kalau di sini materi kita ada 7 ya yang kriteria penilaian, kita boleh lebih dari 7 tapi tidak boleh kurang dari angka 7 gitu. Nah, sebagai contoh di sini untuk materi ini ada, kita lihat ya, kita cek dulu. Jadi materi yang pertama kali apa? Nah, karena kelas pertama kali harus dibuka, maka di paling bawah sini sudah dimasukkan biasanya syarat ketentuan berlaku. Jadi bagaimana cara siswa, kemudian bagaimana cara-cara siswa tentang bertanya, larangan, ujian, reward, punishment, dan sebagainya. Itu anak-anak atau siswa-siswa kita harus kita suruh membaca terlebih dahulu. Ini biasanya di meeting pertama ada tata tertibnya sudah dimasukkan ya. Kemudian juga di sini diarahkan ke syarat ketentuan berlaku, dan kemudian juga ada tata tertib bagian belakang dan perjanjian siswa. Nah, itu. Lalu langkah kedua seperti apa? Langkah kedua itu jangan langsung kita buat materi, kita jelasin dulu gitu di sini. Pengantar pendidikan vokasi. Nah, ini kita bla 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 pengantar pendidikan vokasi. Itu saya rasa teman-teman juga sudah pada tahu ya. Kalau belum tahu silakan buka SKKNI Kemnakernya di sini. Nah, jadi kita kasih pengantar dulu penilaian pendidikan vokasi, jam-jamnya berapa,
Jadi para pendidik ya, jadi saya minta tolong betul ketika materi pertama itu harus dijelaskan dulu jumlah jam dan jumlah ujiannya di sini. Jadi saya tidak ingin materi ujian ini tidak dijelaskan gitu, tidak dijelaskan di awal, itu nanti bikin miskomunikasi nanti dengan siswa ataupun orang tua siswa gitu. Ini harus dijelaskan dan di sini. Nah, untuk yang pertama kali di sini, kemudian di sini juga untuk menambah semangat siswa, maka di sini juga sudah dimasukkan ya tutor singkat tentang bagaimana cara aplikasi. Nah, ini nanti bisa diambil di YouTube atau di mana sudah ada. Jadi tidak perlu bikin lagi karena ketika kelas awal itu memang statementnya sudah seperti ini. Hanya saja untuk teknik pengeluarannya jangan di awal. Misalkan anak masuk di hari Senin, itu di hari Jumatnya instrukturnya sudah memasukkan. Misalkan ini muncul di hari Sabtu, kemudian keduanya ini muncul di hari Senin, jadi mereka bisa sempat ada waktu untuk membaca. Nah, barulah di sini kita masuk ke materi atau di tugas kelas ya. Nah, di sini saya breakdown-kan saja ya. Kita akan masuk ke sesi kedua. Jadi di sini buat materi atau topik ujian sesuai dengan kelas yang diampu. Nah, seperti ini. Jadi saya minta teman-teman juga nggak langsung copy paste dari modul ya, karena banyak bahan yang ada. Nah, tapi tidak keluar materi kita dari silabus kita. Nah, ini silabus yang tadi saya sudah jelaskan di materi sebelumnya, yaitu pengenalan sistem operasi. Misalkan kalau di meeting pertama, kemudian masuk di sini. Ini teman-teman mau jadikan satu boleh, kemudian mau dipisah juga boleh. Nah, tekniknya seperti ini. Kita masuk ke bagian classroom ya. Saya buka dulu classroomnya di bawah sini. Misalkan sebagai contoh di sini saya sudah membuat pengaturan tata letak dokumen. Misalkan yang kedua di sini mengetik 10 jari. Nah, etikanya ketika kita memberikan materi itu harus, nah bagian ujung ini ada edit ya. Jadi karena Google Classroom ini tidak rapih ya menurut saya, karena dia berbasis coding. Jadi teman-teman kalau misalkan kita buat data seperti ini berantakan, itu nanti di save, dibuka ya, kita save dulu seperti ini, kita save dulu, kemudian nanti datanya diedit lagi. Ini biasanya berantakan, ini biasanya kita 2 kali kerja, memang seperti itu. Atau kalau teman-teman malas ya, mau langsung rapih, kalau saya bisa buatnya di Notepad++, cuman dia tidak ada fitur seperti ini. Nah, ini kita rapihkan, misalkan yang tebal-tebal seperti ini, materi. Kemudian ini jangan lupa materinya. Misalkan kita ingin memasukkan gambar baru, misalkan di sini. Nah, ini kita tinggal klik kanan aja, kemudian kita tekan di sini opening new tab. Oke. Nah, di sini opening new tab. Jadi nanti link ini ya yang di atasnya, ketika teman-teman mau bikin link baru, itu tinggal di copy, kemudian kita tinggal tambahkan. Misalkan di bawah sini ada 3 nih. Ada drive. Drive ini data-data yang sudah ada dari dari downloadan kita berupa materi, PDF atau dokumen ya. Kemudian dari YouTube kita cukup memasukkan linknya saja seperti ini. Kalau drive ini sudah disiapkan foldernya, jadi nanti di sini kita tinggal ngeklik masuk ke drive saya, jangan klik-klik yang lain gitu ya. Kecuali kita mau bikin upload baru di sini. Oke, kita masuk sini. Kemudian di sini kalau video sudah kami petakan ya, ada video materi tempatnya. Lalu kalau ujian ada di video ujian. Nah, ini ada di sini. Oke, jadi tempat-tempatnya sudah disarapihkan seperti ini. Ini yang office tuh sudah ada. Misalkan saya ingin memasukkan video, di sini mengatur spasi. Jadi cukup saya klik seperti ini, saya tambahkan. Itu dia muncul. Nah, untuk memberikan nama video juga jangan sembarangan. Misalkan dari downloadan itu videonya masih bentuknya nggak jelas, nama-nama downloadan gitulah. Itu nggak mau saya. Saya maunya namanya langsung rapi seperti ini. Jadi nanti langsung rapi, anak-anak tuh membacanya mudah gitu. Kemudian di sini kalau buat ini, kalau kita mau buat ujian atau apa, Google Form ya, bisa langsung. Tapi kalau cara praktisnya saya jarang lewat sini, kita tinggal upload dokumen saja, kemudian langsung dimasukkan. Lalu berikutnya link. Nah, tadi masukin gambar yang ini. Caranya tinggal kita copy. Kemudian setelah ini kita klik kanan, kemudian kita paste as plain text ya. Baru kita tambahkan link. Dia muncul. Nah, kalau seperti ini artinya sudah terlampir. Oke, saya coba hapus yang ini ya. Oke, saya coba hapus yang ketik 4 ini misalkan. Oke. Nah, kita mencari dulu gambarnya. Nah, kalau kita ngupload, berarti kita cari dulu filenya. Upload, kemudian kita cari di sini file. Biasanya adanya di mana? Biasanya ada di picture, di screenshot atau di mana. Nah, ini biasanya sudah disiapin nih. Tuh. Tapi teman-teman kalau nggak ini silahkan disiapkan sendiri. Oke ya, saya rasa ini sudah cukup paham di sini. Nah, teknik berikutnya adalah menyusun skenario penilaian atau skenario materi. Nah, jadi ini di sini kita lihat
bagian berikutnya adalah kita masuk ke materi kita di sini. Nah, ini sudah ada daftar isinya ya, tapi saya langsung saja ke materi. Misalkan materi bagian pertama tadi sudah, kita langsung masuk ke Microsoft Word misalkan. Yang benar-benar krusial, tapi kalau tidak ada penilaian, itu teman-teman sunnah mau dikasih atau boleh. Oke, misalkan di dalam Microsoft Word ini yang paling penting apa? Misalkan mengenal margin di awal ya, margin, kemudian all new feature in Microsoft Word misalkan. Nah, di sini kita bisa atur dulu di sini pengaturan tata letak dokumen misalkan. Di sini kita atur ya. Nah, di sini kita masuk. Nah, ini di sini udah ada banyak nih, tapi di sini saya akan coba bikin dulu. Jadi langkah margin atau mengatur batas kertas. Nah, ini sudah rapi, jadi strukturnya seperti ini. Margin batas kertas, kemudian B ukuran kertas, kemudian C. Kenapa harus dipetakan seperti ini? Nah, maka di sini ada tulisan ya. Kalau saya edit di sini, jadi yang pertama kita lihat agar jelas di sini lihat video tutorial jika ada. Nah, di sini ya. Nah, agar jelas maka lihat video tutorial. Di sini sudah video tutorialnya sudah ada. Misalkan layout, ini gambar-gambarnya, gambar-gambar. Nah, kalau muncul seperti ini, ya kalau muncul seperti ini, itu biasanya gambarnya tidak dibuka jenisnya, di privasi di Google Drive-nya. Nah, ini biasanya instruktur juga harus jeli. Ketika kita seperti ini, kita cek open link YouTube misalkan. Dia mau nggak di sininya? Oke, takutnya ada yang bermasalah gitu. Oke ya, kita lanjut lagi ke bagian tadi. Saya belum selesai menjelaskan bagian ini, pengeditan materi. Jadi lihat nilai apa, lihat materi dulu, kemudian saya edit. Oke, ya, di sini saya lihat dulu. Nah, di sini videonya juga, misalkan langkah mengatur ukuran kertas. Nah, di sini mengatur orientation, mengatur margin. Jadi harus jelas juga. Oke, mengatur orientasi halaman. Nah, ini susunannya juga masih terbalik. Harusnya susunan yang paling tepat adalah mengatur ukuran kertas dulu, ya, di sini. Kemudian baru bawahnya mengatur apa tadi? Mengatur orientasi. Jadi ini disesuaikan susunannya ketika kita ngupload video, gitu. Nah, jadi ngupload videonya gimana? Misalkan saya hapus dua ini ya, saya hapus dulu. Saya cari di drive tadi. Jadi yang pertama di situ mengatur margin. Berarti saya masuk ke drive saya, kemudian saya masuk video materi, kemudian saya masuk ke materi office. Oke, kalau ngeliatnya susah ini tinggal diklik aja yang ujung ya. Kita jadikan seperti ini. Oke, kita masuk pertama tadi mengatur margin. Lalu kita tambahkan gitu, maka otomatis dia ada di sini. Gitu ya. Jadi disesuaikan saja dengan judulnya gitu. Oke, dengan judulnya tadi. Oke. Nah, terus pertanyaannya adalah dapat video ini dari mana? Nah, dapat video ini dari sini. Jadi yang pertama saya coba ketik ya. Di sini Microsoft Word ya. Kalau Word ya, misalkan contohnya Excel, kemudian support Indonesia misalkan. Nah, di sini ada nanti bantuan dan pembelajaran Excel. Syaratnya harus login dulu ke akun Microsoft, baru kebuka. Nah, kita tinggal cari aja. Misalkan di sini kita mau masuk ke memulai. Nah, di sini ada video ya. Jadi di sini ada video. Nah, cara downloadnya saya kasih tahu juga sekalian ya. Jadi di sini mengenal Excel yang baru. Misalkan videonya ini, saya klik unduh, saya klik bahasa Indonesia, kemudian saya klik video. Nah, kalau dia muncul seperti ini kita ignore saja, nggak apa-apa. Klik di sini pojok, lalu kita download. Nah, ketika kita download di sini, langsung kita kasih nama. Misalkan apa? Memulai Microsoft. Tadi langsung rapi Excel, misalkan seperti ini. Ini ditutup nggak apa-apa, nggak pengaruh dia. Oke, jadi seperti itu ya. Sembari kita tunggu downloadnya, saya jelaskan dulu materi yang lain di sini. Oke, ini saya rasa cukup jelas. Kemudian berikutnya di sini ada namanya siswanya. Jadi siswanya siapa yang kita pilih. Kalau misalkan siswanya ada beberapa kali nggak masuk, ya kan, dan kemudian mohon maaf bayarannya belum, mendingan kita buang saja dulu. Nanti ketika pembayarannya sudah atau apa, nanti bisa diaktifkan di sini. Kemudian topik jangan sampai lupa atau jangan sampai tidak dikasih topik gitu. Jadi sesuai dengan materinya Microsoft Word atau Microsoft Excel. Nah itu. Nah ini downloadnya sudah selesai. Sekarang sebelum kita tes dulu ya, kita tes dulu. You've got mountains, you spot trends and patterns. Letak semua video itu kalau di komputer ini ada di video ya. Kemudian kita masuk sini. Ada namanya video pembelajaran, masuk Office ya, karena baru saya buat di sini. Nah, kemudian kita paste di sini aja.
Nah, biar rapi mungkin nanti teman-teman bisa membuat folder Word dan Excel gitu. Nah, kemudian nguploadnya di mana? Nguploadnya itu kita di sini. Jadi saya coba upload ya ke Drive. Kita upload ke Drive. Jadi nguploadnya jangan langsung lewat sini. Nanti berantakan nanti atau memorinya cepat penuh. Kita masuk ke folder biar lebih enak. Kemudian kita cari di sini video. Oke, kita masuk ke video tadi. Oke, kita cari dulu video ya. Oke, video pembelajaran. Coba kita search saja seperti ini. Oke, video materi kita upload. Kemudian kita masuk ke Office ya. Kemudian di sini kita upload saja langsung seperti ini. Oke. Nah, ini videonya kita upload. Pastikan namanya sebelum diupload sudah benar. Oke, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya saya akan contohkan lagi setelah sampai sini. Semoga teman-teman sudah paham ya. Pastikan rapi, jadi saya tidak mau ini berantakan. Judul ini ya, judul ini itu teman-teman mengacu pada materi yang ada di buku. Nah, materi yang ada di buku. Jadi jangan misalkan ngasih materi tata letak dokumen gitu. Jadi gunakan kata kerja. Jadi jangan kemarin ada yang saya lihat menulis tugas 2, tugas surat, itu nggak jelas itu. Harusnya bahasanya adalah membuat surat massal, misalkan tugas membuat surat dinas dengan apa gitu. Jadi siswa itu nggak susah mencernanya. Oke ya, seperti ini contohnya. Shortcut misalkan di sini. Oke. Nah, saya rasa sampai sini teman-teman udah paham ya caranya. Saya rasa udah paham. Ini saya akan contohkan satu. Ini materinya udah bagus ya untuk Word, sudah tersusun rapi. Nah, untuk materi jadwal. Nah, jadi materi jadwal seperti ini. Misalkan saya aktifkan saja Excel, mengenal penggunaan Excel misalkan di sini. Ini bekas yang lama masih draft, nanti saya minta tolong diperbaiki. Jadi seperti ini, kita edit materi, kita sesuaikan materi kita di Excel ini. Oke, di Excel ini materi pertamanya apa? Kita sesuaikan dulu. Misalkan fitur baru, kemudian cara memulai atau langsung kita masuk ke materi misalkan. Ini sudah bagus ya. Jadi judulnya mengenal penggunaan. Nah, udah benar. Mengenal penggunaan. Kemudian di sini ada pola otomatisasi, misalkan menggunakan autofill atau apa. Nah, ini yang rapi, jadi jangan seperti ini. Jangan lupa lampirannya. Jadi saya mau kalau misalkan ini teman-teman bisa nyari di Microsoft, kan banyak ya. Istilahnya di Microsoft ini ada gambar yang bisa kita ambil. Kalau misalkan kita screenshot dari modul kita, itu lebih bagus. Seperti ini. Misalkan kita screenshot boleh, atau kita menggunakan ini. Karena di sini ada semua gitu kan, rumus, fungsi, logika dan lain-lain. Oke, misalkan kita memulai ya, saya coba memulai. Kemudian di sini menganalisis dan memformat. Nah ini. Oke, ini kita bisa gunakan screenshot yang lebih masuk. Atau misalkan kalau nggak ada, kita bisa cari di Google atau sekreatif teman-teman ya. Itu saya minta seperti itu. Karena ketika kita membuat master materi ini, itu maka teman-teman akan enak ketika mengajar di materi berikutnya gitu. Oke, seperti itu. Jangan lupa video. Tadi sudah dijelaskan kalau misalkan masukin video tinggal ambil drive-nya. Kemudian karena baru diupload di sini, langsung kita tambahkan saja di sini. Gitu. Kemudian berikutnya lagi di sini, jangan lupa kelasnya ini tidak usah diutak-atik, ini siswanya dimasukin. Kemudian materinya materi baru yaitu materi MS Excel. Nah, ini di sini. Nah, ini untuk jadwal. Jadi jangan langsung diposting ya. Kalau misal ngajarnya masih minggu depan, kita pintar-pintar kita settingnya kapan. Misalkan ini kita buat ini di hari Rabu, ya kan? Kemudian ada kelas di hari Kamis. Udah jam berapa nih? Misalkan udah jam 10 malam, jangan dikeluarkan sekarang. Kelas kita sore, mungkin besok siang atau besok pagi kita keluarkan di sini jadwalnya. Kemudian kalau teman-teman udah tersusun rapi materinya, misalkan kita seminggu kita buat bisa 3 atau 4 materi, kita atur hari-harinya di sini. Jadi jangan sampai nanti sore baru ngajar, siang itu baru kita buat materi gitu. Atau bahkan kelas itu materinya belum muncul, itu saya nggak pengen seperti itu. Jadi harus benar-benar materinya disesuaikan. Nah ini ya, jadi saya minta tolong nanti siapapun yang mengajar nanti disesuaikan dengan simbol-simbol, ya kan? Ini dulu sudah dibuatkan yang rapi dengan instruktur sebelumnya, kemudian dan materi berupa video. Nah seperti itu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita pengisian materi tadi sudah. Nah ini pemberian tugas maupun kisi-kisi. Oke, pemberian tugas dulu ya, baru kita masuk ke kisi-kisi.